Halo, halo, halo. Kumaha barudak sarehat. Berjumpa lagi dengan Aing Suhadma, di mana di liburan panjang tahun ini, si Aing akan mereview sebuah film yang berjudul The Dude in Me. Film seputar Korea-Koreaan, di mana menceritakan tertukarnya dua orang manusia dalam jasad yang berbeda, di mana si Amang salah satunya adalah seorang gangster dan yang lainnya adalah seorang anak sekolahan. Kumaha caritana? Seperti biasa, like, comment, and subrek dan beritahu janda pirang depan rumah kalian jangan moe cangcut bolong miliknya, karena bisa jadi piomongan para tetangga dan si bapak yang suka ngintip di dalam rumah. Di awal film kita diperlihatkan seorang gangster bernama Jang Fan-so, di mana dia nampak memiliki semuanya, dimulai dari rumah yang mewah, istri yang cantik, dan banyaknya anak buah yang selalu siap untuk melayani dirinya. Jang Fan-so yang terlihat selalu mendapatkan semuanya karena bisnis yang dia kelola kadang berjalan dengan perundingan ataupun berjalan dengan sebuah kekerasan. 네가 애들 데리고 정운동 가서 확실히 처리해. 깔끔하게 찍고 Jang Fan-so yang terlihat makan malam di sebuah restoran mewah, di mana muncul pesaing bisnisnya bernama si Waduk yang meminta pada si Jang untuk menyerahkan wilayah yang baru saja dikuasai olehnya. Jang Fan-so yang tentu saja menolak hal tersebut, di mana sikap si Jang membuat si Waduk menjadi sangat tersinggung. Si Waduk yang terlihat pergi dari sana, dan keesokan harinya Jang Fan-so menemui si bos dan melaporkan semua tentang pencapaian barunya. 사치자금 쏟아부어서 경영권까지 따내면 어쩔 수 없을 겁니다. 한달은 칼이 목에 언제 들어와도 이상할 게 없다. Jang Fan-so yang terlihat menatap keberhasilan selama 18 tahun lamanya, kemudian terlihat makan di sebuah kedai kecil di mana terdapat seorang pelajar bernama Kim Dong-yun dan terpaksa untuk mentraktirnya karena si Dong-yun lupa membawa dompet dan terlihat buru-buru untuk pergi dari sana. Si Nini yang kemudian berkata kalau dia akan memberi Jang Fan-so sebuah hadiah saat si Jang keluar dari kedai tersebut dan Dong-yun terlihat sedang dibully, sesuatu yang ajaib pun terjadi dan akan mengubah hidup mereka berdua. 홍철이 쪽은 알아봤어? Jang Fan-so yang terlihat sudah sadar dan mengetahui kalau ada yang tidak beres dengan dirinya. Terlihat ayah dari Dong-yun yang ternyata adalah orang yang dia ancam sebelumnya, di mana sang ayah terlihat sangat khawatir dan Fan-so pun menyadari kalau tubuhnya telah tertukar saat dia melihat ke sebuah cermin yang ada di sana. Jang Fan-so yang kemudian menyadari kalau pertukaran tersebut dibuat oleh si Nini di kedai ramennya. Saat Jang Fan-so kembali ke kedai tersebut, betapa terkejutnya dia karena kedai tersebut dikabarkan sudah cukup tutup lama, padahal dia baru saja makan di sana beberapa hari sebelumnya. 분식점 없어진 지가 언젠데 뭔 분식점 타령이야? 어제 여기서 라면을 먹었다니까 몇 번을 얘기해. Jang Fan-so yang kemudian pulang ke rumahnya, di mana dia malah terlihat menakuti istrinya. Jang Fan-so yang juga melakukan hal yang cukup konyol untuk menukar kembali tubuhnya, di mana orang kepercayaannya kemudian datang dan memarahi Fan-so karena mengetahui kalau dia adalah penyebab semua yang sudah terjadi kepada bosnya. Jang Fan-so yang terlihat pulang ke rumah Dong-yun, di mana dia kemudian memakan semua masakan yang dihidangkan kepadanya. Jang Fan-so yang terpaksa menerima nasib pertukarannya, terlihat berpura-pura menjadi anak sekolah, di mana dia menjalani hari-harinya sebagai anak-anak SMA. 자, 그럼 다들 색들 펴. Dong-yun yang ternyata merupakan salah satu dari korban pembulian membuat Jang Fan-so mengetahui akar masalahnya, di mana dia nampak memberi pelajaran kepada anak-anak nakal dan mendapat sebuah informasi berkat sebuah HP yang merekam kejadian saat mereka berdua dirasa bertukar kepribadian. Sang istri yang terlihat berselingkuh dan nampak didatangi oleh si Waduk dan juga anak buahnya. Jang Fan-so yang kemudian kembali ke rumah sakit, di mana Bang Mancul masih ada di sana dan terlihat setia menunggu kesadaran bosnya.
너 한 번만 더 내 눈에 띄면은 양념 발라줘? Bang Mancul yang terlihat berhasil diyakinkan oleh Jang Panso kalau dirinya terjebak di dalam tubuh orang yang salah dan kita akan kembali lagi ke sekolah di mana Hyunju nampak menyukai seseorang dan orang tersebut adalah siswa populer yang terkenal di sana. Hyunju yang terlihat menabrak Jang Panso di mana Panso merasa kesal namun tetap memberikan kembali bonekanya. Jang Panso yang tak percaya dengan apa yang dilihatnya karena ibu dari Hyunju adalah mantan kekasih yang dulu sudah ditinggalkan olehnya. 이선이? Jang Panso yang terlihat mengambil rambut Hyunju untuk melakukan tes DNA, yang mana dia sangat terkejut dengan hasil tersebut, di mana Hyunju merupakan anak kandungnya, yang dia tidak tahu karena Misun sang mantan tidak mengatakan apa-apa saat dia hamil, padahal hal tersebut terjadi sebelum mereka berpisah. Jang Panso yang kemudian bertekad untuk melindungi anaknya dari gangguan bocah-bocah nakal yang selalu mengganggu dirinya. 그분과 상의하시는 게 어떨까요? Jang Panso yang difitnah oleh istrinya telah menggelapkan dana perusahaan dibarengi dengan Jang Panso yang bingung harus mulai dari mana untuk melindungi anaknya, di mana si asisten Bang Mancul berkata kalau dia lebih baik berlemah lembut sekaligus mengajak Hyunsu untuk berolahraga. Jang Panso dan juga Hyunsu yang terlihat belajar bela diri untuk kembali bugar dan menambah stamina. Hyunsu yang terlihat sudah menguasai beberapa teknik bela diri dibarengi dengan Jang Panso yang mendapatkan tubuh idealnya. Jang Panso yang membuat anak-anak di sekolah menjadi heran dengan penampilan barunya, kemudian terlihat berkunjung ke rumah Hyunju, di mana dia bersikap seolah hanya ingin makan ramen, padahal ingin mengambil foto waktu Hyunju saat masih bayi. Sang ayah yang terlihat ditagih oleh rentenir, di mana Jang Panso mencoba untuk membelanya. Jang Panso yang menyuruh Bang Mancul membereskan masalah tersebut, di mana hal itu sangatlah mudah, walaupun dengan baku hantam yang dia lakukan untuk membereskan masalahnya. Si ayah yang merasa senang karena hutang dari rentenir sudah dihapuskan dibarengi dengan keadaan sekolah di mana Hyunju yang sekarang terlihat berani melawan pada orang-orang yang dari dulu suka membulinya. Jang Panso yang kemudian berbicara kepada Misun di mana datang para pemabuk yang terlihat melecehkannya. Jang Panso yang menghajar orang-orang tersebut dengan sangat mudahnya dan dihentikan oleh Misun karena Jang Panso bisa saja membunuhnya. 이러다 사람 죽는다고. 너 누구야? Jang Panso yang mengatakan semuanya kepada Misun tentang kejadian ajaib yang sudah menimpanya, membuat Misun berhasil percaya kepadanya, di mana Jang Panso mengatakan semua hal tentang masa lalu mereka, dan Misun yakin karena hal tersebut hanyalah diketahui oleh mereka berdua. Misun yang tetap tidak bisa memaafkannya, walau Jang Panso baru saja menyelamatkannya, karena kenangan pahit saat Jang Panso lebih memilih orang lain ketimbang memilih dirinya. 뭐 술 취한 사람 좀 내쫓아줬다고 내가 뭐 감동이라도 받을 줄 알았어? 우리 옛날에 끝났어. 미선아. 나가라고. Hyunju yang terlihat diajak oleh si ganteng untuk datang ke pesta ulang tahunnya, sementara Jang Panso meminta Misun untuk menemuinya, di mana Hyunju yang terlihat datang di acara pesta membuat si ganteng senang dengan terlihat menyapa dirinya. Misun yang kemudian menemui Jang Panso, di mana dia nampak mengeluarkan unek-unek di hatinya. Panso yang tidak bisa menjawab dengan apa yang diucapkan Misun, kemudian mencium Misun tepat di babangus baunya.
Jae-ik yang terlihat memberitahu Pan-so kalau Hyun-ju sedang dalam masalah membuat Pan-so terlihat emosi mendengarnya, di mana Jang Pan-so yang langsung saja membawa mereka ke Villa si Ganteng dengan kebut-kebutan dan membuat mereka takut dengan wajah-wajah pongpet saat mereka sampai di villa. Jang Pan-so yang terlihat menghajar orang-orang di sana, dimulai dari si penjaga sampai preman yang ada di kelasnya. Si Ganteng yang ternyata merupakan komplotan dari para pembuli, sedikit diberi pelajaran oleh Hyun-ju dengan menendang rudal keriputnya. 이거 놔, 이 나쁜 새끼야. Bang Mancul yang terlihat dihadang saat dia akan melongok bosnya, kemudian menceritakan hal yang sedang terjadi di perusahaan, di mana sang istri yang diduga telah memfitnahnya dengan menggelapkan uang 3 juta dolar, kemudian dibalas oleh Jang Pan-so dengan sebuah surat yang Bang Mancul kirim langsung kepada bos besar. Misun yang menyuruh Jang Pan-so untuk meninggalkan anaknya, di mana Misun takut kalau Hyun-ju tiba-tiba jadi mencintainya. Jang Pan-so yang terlihat mengikuti permintaan tersebut, kemudian didatangi oleh si betina yang mengutarakan rasa suka kepada dirinya. 뭐야 너? 자, 간다. Hyun-ju yang kemudian mengajak Jang Pan-so berkencan membuat sang mamah menjadi marah mendengarnya, di mana Hyun-ju yang belum tahu kebenarannya kalau Jang Pan-so adalah ayah kandungnya yang terjebak di dalam tubuh Kim Dong-yun, dan tentu saja hal tersebut sangatlah susah untuk diterima. Misun yang terlihat memarahi Jang Pan-so, di mana Hyun-ju nampak mendengar percakapan mereka. Jang Pan-so yang berkata kepada Hyun-ju kalau dia menyukai ibunya, kemudian membuat Hyun-ju mengerti mengapa si ibu menjadi marah ketika Hyun-ju mengajak kencan Jang Pan-so yang merupakan pacar ibunya. 현정아, 네 엄마를 사랑한다. 뭐? Si waduk yang terlihat mengalahkan para penjaga untuk mengeksekusi Kim Dong-yun yang koma di kasurnya, kemudian pingsan karena Dong-yun bangun dari komanya, di mana Dong-yun yang nampak pulang ke rumah si ayah membuat sang ayah ketakutan karena Kim Dong-yun terjebak di tubuh Jang Pan-so dan berkata kalau dia merupakan anak kandungnya. Jang Pan-so yang juga sudah pulang dari sekolah, di mana dia memukul Kim Dong-yun untuk menenangkan suasana. Kim Dong-yun yang berhasil membuat sang ayah percaya dengan dirinya berkat kisah masa lalu yang hanya diketahui oleh mereka berdua. 동현이 아빠 아들 동력 동자에 현명할 현. 아빠가 재빨리 손가락 넣어서 살려준 것도 정말 Jang Pan-so yang terlihat menemui Misun dengan membawa Kim Dong-yun bersamanya dan berkata kalau mereka sudah kembali normal dengan bertukar tubuh. Namun semua menjadi terbantahkan saat si waduk menyerang dan Jang Pan-so mau tidak mau harus melayani mereka. Jang Pan-so yang sudah terbiasa dengan pertempuran, di mana dia nampak dengan mudah untuk menaklukkan mereka. Saat Jang Pan-so terlihat unggul dengan keadaannya, si waduk yang akhirnya ikut campur membuat Jang Pan-so terlihat kalah dengan kepala yang penuh dengan darah. 장판수 똑바로 봐! Misun yang terlihat membawa LPG dengan sebuah korek untuk mengancam mereka, di mana trik tersebut nampak berhasil menggertak para gangster dan membuat mereka pergi sehingga membuat keadaan kembali normal seperti biasanya. Misun yang kemudian mengutarakan isi hatinya, di mana dia sangat merindukan sosok Jang Pan-so yang berdiri tepat di hadapannya. Para dua secoli yang terlihat berpelukan membuat Jang Pan-so terlihat senang karena dia menjadi mengetahui isi hati dari Misun yang sebenarnya. Bos besar yang terlihat memanggil sang anak untuk mengklarifikasi masalah yang dibuat olehnya, terlihat berhasil membuat sang anak mengakui kesalahannya dengan membawa selingkuhannya, di mana Jang Pan-so yang menyuruh Dong-yun untuk menjadi dirinya terlihat sedikit gugup karena Dong-yun hanyalah anak culun yang tidak mengetahui apa-apa. Dong-yun yang terlihat masuk ke rumah tersebut, di mana Jang Pan-so menyuruh Dong-yun untuk mengikuti rencananya. Si istri yang tidak percaya melihat Jang Pan-so tepat di hadapannya, kemudian disuruh diam oleh sang ayah, di mana Jang Pan-so diminta untuk mengatakan semuanya. 그리 앉게. 너 도대체 무슨 꿍꿍이로 이러는 거야? 입 다물어.
이제 어떻게 하면 좋겠나? Dongyun yang terdengar berkata konyol karena tidak tahu apa-apa. Si bos yang kemudian berkata dengan mengejutkan kalau dirinya akan menjadikan Jang Panso sebagai pewaris utama dari perusahaan yang sudah lama mereka kelola. Si istri yang nampak protes kepada ayahnya, di mana dia berkata kalau Jang Panso sudah selingkuh dan memiliki seorang anak. Dongyun yang terdengar berkata dengan sejujur-jujurnya kalau dia bahagia sudah bisa bekerja dengan si bos, namun harus memilih kehidupan yang lainnya. 다치고 나니까 후계자를 포기하겠다는 건가? 사랑하는 가족들과 함께 사는 것보다 편한 대로 하게. 안녕히 계세요. Jang Panso yang terlihat senang dengan apa yang sudah dilakukan oleh Kim Dong-yun, si istri yang kemudian melihat mereka berdua, kemudian menabrak Jang Panso di mana dia hampir saja meninggal dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Saat Jang Panso masih di tubuh Kim Dong-yun, di mana dia mencoba untuk menceritakan semuanya kepada Hyun-ju, Kim Dong-yun yang tiba-tiba tidak sadarkan diri dan si Nini kemudian melepaskan ikatan mereka dan membuat mereka kembali ke tubuh masing-masing. 내 선물은 마음에 들었단가? 왜? 6 bulan kemudian, Kim Dong-yun yang terlihat kembali ke tubuh aslinya terlihat mendapat sambutan hangat dari teman-temannya, di mana semua anak-anak yang nakal sudah dipindahkan dan mereka pun bersekolah dengan rasa nyaman dan aman sepanjang hari-hari mereka. Si Waduk yang terlihat ditangkap oleh polisi, di mana dia harus membalas atas semua kejahatannya. Jang Panso yang terlihat sehat walafiat kemudian memutuskan untuk rujuk dengan mantannya dan membuka kedai ramen dalam menjalani hidup baru yang akan dilalui olehnya. Tamat. Ending yang sangat menggencanakan.